Integritas itu semua orang harus punya. Ya. Tanpa integritas, hidup kita akan hampa. Utamakan Tuhan, kasihi Tuhan. Yang kedua, kasih sesama manusia. Menurut saya, Pak Yehu ini seorang polisi yang akan dipakai menjadi teladan, contoh bagi polisi-polisi yang lain tentunya. Karena isu kan, maaf ya saya agak sedikit terbuka bicaranya. Karena kalau mendengar, menyaksikan bagaimana masyarakat ya begitu komplain dengan yang namanya polisi. Saya pernah jadi masyarakat biasa sebelum jadi seorang pendeta. Tapi setelah berjalannya waktu, saya melihat seorang sosok Jenderal Yehu ini benar-benar menyentuh hati saya. Mungkin di antara banyak pendeta, saya satu-satunya kali ya yang sedikit ngefan nih. Kenapa? Jujur, beliau orang yang tegas gitu. Saya pernah sekali waktu share, ya namanya manusia hidup kan kadang ada kebutuhan ya, kebutuhan untuk ditolong, dibantu. Mungkin bukan masalah saya, tapi saya coba share gitu untuk membantu teman. Ya, dia sampaikan dia akan bantu tapi sesuai dengan prosedur gitu. Yang namanya ya kita nyogok-nyogok udah nggak masuk dah sama dia. Gitu. Kalau Pak Yehu itu, makanya saya sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, gembala sidang, sangat mengagumi beliau dan terus mendoakan tiap hari. Satu, dia rendah hati ya. Biasanya seorang jenderal tuh, maaf ya, jenderal-jenderal yang lain jangan marah, agak kadang suka susah ditemui gitu. Saya temui beberapa jenderal ya bisa dihitung dari jari tangan saya lah kira-kira gitu. Kalau yang lain ya agak sulit, mesti melalui sekretaris lah, inilah itulah, banyak prosedurnya, sehingga ketika kita mau ketemu juga kadang waktunya bertabrakan terus, nggak bisa pas gitu. Itu yang pertama, rendah hati ya. Saya percaya orang yang rendah hati itu akan ditinggikan sama Tuhan. Itu. Yang kedua, beliau jujur apa adanya, terbuka kalau bicara itu. Kadang mungkin sedikit kesannya ya belak-belakan kalau ngomong, tapi lebih baik begitu, kita tahu isi hati orang itu, ketimbang dia ketawa-ketawa diam-diam tapi sebaliknya hatinya nggak seperti itu ya. Yang terakhir, beliau orangnya ya gimana ya suka gurau juga gitu. Sukacita gitu ya, kalau bahasa kita sukacita orangnya, nggak pernah terlihat. Kalau mungkin namanya manusia ada kesusahan, kesulitan, tapi beliau lebih mengedepankan sukacita itu, sehingga setiap kali kita ketemu, transfer spirit sukacita itu terbawa gitu. Kita ikut-ikut happy gitu lah gitu ya. Juga, jadi kita semua itu yang pertama ya Tuhan. Tuhan yang menentukan nasib setiap orang, ya kan. Makanya jangan pernah kita mengatur Tuhan. Jadi serahkan aja semuanya kepada Tuhan. Jadi nanti Tuhan yang akan mengatur kita. Nah, begitu juga kalau Om punya istri Om, dia pasti bantu Om, ya kan, untuk supaya kita untuk naik, untuk kita maju. Itu perlu istri yang baik, istri yang mendukung, berperan sebagai istri, sebagai penolong kita. Makanya kalian cari pasangan itu hati-hati ya, jangan salah pilih, akhirnya bukannya menolong, tapi dia merongrong. Ya. Yang ketiga, tentu orang-orang dekat dari kita ya. Mereka juga pasti, contohnya saya dibantu oleh komandan saya, karena kedekatan saya dengan mantan komandan saya dibantu oleh anak buah saya, karena kedekatan saya dengan anak buah, saya dibantu dengan teman-teman, dengan senior, dengan junior. Jadi gini,
hidup itu betul kata Tuhan, utamakan Tuhan, kasihi Tuhan, yang kedua kasih sesama manusia. Jadi karena kita perlu manusia untuk kita supaya kita maju, untuk supaya kita naik terus gitu. Om dari kecil udah yatim piatu, jadi Om kan udah cerita di YouTube Om ya kan, bahwa Om umur 7 tahun papi Om meninggal karena kecelakaan, ditabrak sama anak polisi lagi, ya kan, makanya Om sebel banget dong Om ya sama polisi sebenarnya. Dulu kan Om bilang Om sebel sama polisi kan, iya. Ya kan? Makanya Om pengen jadi tentara, tapi kenyataannya jadi polisi. Itu kan hak Tuhan, maunya kan. Kemudian 3 tahun kemudian mami Om meninggal juga. Karena waktu papi meninggal itu mami Om itu kena tumor payudara. Jadi 3 tahun kemudian jadi tumornya jadi kanker, pindah ke otak. Jadi kanker otak nggak bisa tertolong lagi karena Om mami papi Om hidupnya sederhana. Jadi kita nggak bisa untuk ke rumah sakit dan lain sebagainya waktu itu ya, tahun dulu. Jadi akhirnya kelas 5 SD Om udah yatim piatu. Jadi ya Om tinggal sama beberapa paman, tante gitu kan. Budak pindah-pindah gitu ya. Ya gimana caranya lah supaya Om bisa hidup gitu. Apapun yang terjadi, kalau engkau memang yang mendengar media sosial ini sebagai seorang yatim piatu, sebagai orang yang berkekurangan atau belum beruntung seperti saya waktu dulu, tetap harus optimis. Karena hidup kita harus percaya, selama kita mengandalkan Tuhan, Tuhan itu pasti memelihara kita. Setiap orang di dunia ini pasti dipelihara Tuhan. Bukan karena dia kaya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, bukan karena dia super jadi manusia gitu, bukan. Tapi memang karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada setiap manusia. Karena Tuhan cinta betul, sayang betul sama manusia itu. Makanya kita semua orang harus optimis bahwa kita akan dipelihara. Nah, oleh sebab itu, kita sebagai orang yang dicintai Tuhan, kita harus mencintai Tuhan juga. Begitu juga Tuhan mencintai manusia, kita juga harus mencintai manusia juga. Kita harus seperti itu. Dan jangan pernah menjadi makhluk yang pesimis. Tetap optimis. Kalau menurut saya, harapan saya dan impian saya, Bapak Jenderal Yehu harus mempertahankan apa yang Tuhan sudah beri. Ibaratnya finishing well lah, gitu. Berakhir dengan finishing yang the best. Strong. Dan saya percaya Tuhan nggak pernah menganggap semua yang ditabur, dikerjakan, dilakukan oleh Jenderal Yehu itu sia-sia. Amin. Sebab firman Tuhan berkata, jerih payamu dalam Tuhan nggak pernah sia-sia. Amin. Jadi manusia yang humble ya, rendah hati. Yang pertama, kita harus lihat sosok contoh kita siapa. Pattern Om ambil contoh ya tentu contoh Tuhan Yesus, Nabi Isa seperti itu ya. Karena itu yang harus kita contoh, kita teladani. Jadi kita ikutin aja pola pattern beliau selama ada di dunia ini bagaimana. Jadi manusia jangan kecewa, cepat putus asa. Jangan. Kita harus penuh dengan sukacita. Ya. Harus kita ini penuh dengan semangat. Karena kita hidup di dunia ini ada maksud Tuhan yang hebat buat kita dan buat semua makhluk yang ada di dunia ini. Begitu. Coba ini gimana? Ya, saya sangat setuju sekali dengan pendapat itu, karena itu menjadi sebuah tujuan namanya. Ada pepatah begini,
tragedi yang paling mengerikan dan menakutkan dalam kehidupan seseorang itu bukan sebuah kematian, tetapi kehidupan tanpa tujuan. Jadi saya lihat Jenderal Yehudi punya satu tujuan yang mulia, di mana dia rindu karakter Allah itu ada dalam hidup dia, sehingga bisa dilihat oleh semua orang, dan semua orang itu bisa lihat pribadi Tuhan lewat hidupnya. Integritas itu semua orang harus punya. Ya. Tanpa integritas, hidup kita akan hampa. Ketika kita punya integritas, setiap pribadi punya integritas, hidupmu akan bermakna. Buat dirimu sendiri, buat keluargamu, juga buat masyarakat dan manusia yang ada di muka bumi ini. Termasuk semua yang ada di sekitar kita. Hiduplah berintegritas, jangan pernah kita menyia-nyiakan hidup kita. Seperti itu. Pak Edi, integritas apa? Saya setuju dengan apa yang disampaikan Jenderal Yehu. Buat saya sederhana integritas itu. Saya lihat pribadi Pak Yehu aja, dia penuh dengan integritas. Setiap kali dia berjanji, pasti dia tepati. Pak Edi, kita kumpul ya di Jakarta, di lokasi anu, jam sekian. Dia selalu tepat. Dan kadang saya belum datang, dia udah datang. Kadang ya gantian lah. Namanya traffic di jalan kan orang nggak tahu. Nah itulah yang namanya integritas. Waktu kita berkata sesuatu, kita lakukan sesuatu, itu integritas.